Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mapel Dasar Program Keahlian. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai router wireless. Untuk pertemuan yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, kita akan masuk ke bagaimana cara setting router tenda ya F3, karena yang kita pakai itu ada dua merek yang kita gunakan, yaitu tenda F3 dan TP-Link. Nah, kita lebih fokus ke tenda F3 dulu ya, yang akan kita setting menjadi access point dalam sebuah jaringan. Oke. Yang pertama, router tenda F3 itu bisa digunakan sebagai WISP. Yang kedua, untuk universal repeater ataupun access point mode, tergantung dari kebutuhan Anda. Cara konfigurasinya juga cepat, kurang dari 5 menit. Router siap digunakan jika sudah terbiasa kita melakukan setting konfigurasinya. Seperti itu. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, WISP. Biasanya kita gunakan pada saat ada dua jaringan yang berbeda di dua tempat, akan dikoneksikan satu sama lain, itu bisa menggunakan fitur dari WISP. Berikutnya ada universal repeater. Untuk universal repeater itu sendiri digunakan untuk memperkuat sinyal dari access point utama. Ya, jadi intinya dia hanya mengambil sebuah koneksi atau meneruskan koneksi dari access point satu ke access point berikutnya yang akan disebarkan ke perangkat yang terhubung ke router yang terpasang, seperti itu. Berikutnya kita juga bisa menggunakan access point mode, atau kita gunakan sebagai titik akses dari sebuah jaringan ya. Nah, nanti kita masuk ke menu fitur apa saja yang dapat kita gunakan di menu setting konfigurasinya. Oke, langsung saja kita masuk. Tahap-tahapnya yang pertama adalah dari modem ISP, kita masukkan atau kita pasang kabel LAN ke port 1 tenda F3. Yang kedua, port 1 tenda F3 dihubungkan ke laptop atau PC lokal yang kita gunakan untuk men-setting atau mengkonfigurasi dari access point tersebut. Yang ketiga, buka alamat tenda wifi.com atau biasanya default gateway, default dari router wireless itu sendiri. Kalau kita pakai tenda itu adalah 192.168.01 atau IP bawaan pabriknya itu. Yang pertama, untuk tampilan awalnya setelah kita masuk login menggunakan alamat IP bawaan dari pabrik ini, itu adalah seperti ini ya. Ini tampilan awalnya. Nah, di sini kita memilih atau kita diharuskan memilih koneksi yang digunakan. Kita gunakan sebagai PPPoE atau kita pakai sebagai kita menggunakan dinamis IP atau kita pakai statis. Agar lebih simpel, biasanya lebih banyak orang itu menggunakan yang dinamis IP, karena di sini kita tidak usah menentukan IP yang ditentukan nanti oleh penggunanya. Kalau kita mau pakai yang kita pilih yang tipe statik, maka kita harus menentukan IP dari si router wireless tersebut atau access point tersebut. Ya, maka kita gunakan untuk awal praktek kita kali ini, nanti kita gunakan IP yang dinamis ya. Untuk wifi name-nya silakan kalian rubah atau nanti rubah sendiri berdasarkan keinginan atau kebutuhan dari kalian. Misalkan kita menggunakan nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Berikutnya, untuk wifi passwordnya juga silakan kalian setting nanti berdasarkan keinginan dari kalian ya. Setelah itu kita masuk atau kita pilih menu OK di sini. Lanjut, mengganti password dan nama wifi, isi wifi name dan wifi password dan klik OK. Nah, kalau sudah selesai di proses sebelumnya, maka kita masuk ke menu status, di mana kalau misalkan di port 1 belum kita koneksikan ke jaringan internet atau kabel internet, maka di sini masih berwarna abu-abu. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, ada keterangan connection status you can serve the internet, maka ini sudah terhubung ke internet ya, atau jaringan WAN atau jaringan internet yang kalian punya sebelumnya itu sudah dipasangkan ke port 1. Seperti itu.
Nah, berikutnya ada beberapa menu lagi atau fitur lagi seperti internet setting, wireless setting, bandwidth control, wireless repeating, parental control, advanced, dan administration. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk internet setting. Internet setting itu biasanya kalau kita masuk ke menu ini kita dihadapkan pada setting konfigurasi untuk internetnya. Ya. Berikutnya wireless setting. Kalau wireless setting kita dihadapkan pada perubahan atau untuk merubah nama SSID, passwordnya nanti akan kita tentukan, terus untuk tipe password yang digunakan dan seterusnya. Bandwidth control itu biasanya digunakan untuk membatasi bandwidth tiap perangkat yang terhubung pada access point yang akan kita konfigurasikan. Berikutnya ada wireless repeating, atau fitur ini digunakan pada saat access point ini atau tenda F3 ini akan kita gunakan sebagai penguat sinyal. Maka kita masuk ke wireless repeating, nanti kita ambil koneksi dari access point yang sudah ada koneksi internet sebelumnya. Berikutnya untuk parental control itu biasanya digunakan untuk membatasi akses ya, atau membuat sebuah jadwal di mana kapan dari access point tersebut bisa terhubung dan kapan koneksi dari internet untuk access point tersebut itu dimatikan. Ini kita setting di bagian sini. Untuk bagian advanced biasanya lebih ke pengaturan IP, pengaturan firewall, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Untuk dari beberapa langkah setting yang sudah dilaksanakan, maka Anda sudah bisa menggunakan WiFi dari tenda F3. Itu cara simple untuk setting konfigurasi access point atau router wireless jenis atau dari merek tenda F3. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai praktek atau implementasi. Biasanya di lapangan kita menemui banyak permintaan penggunaan dari WiFi, misalkan dari tetangga kita yang ingin menggunakan fasilitas WiFi dari koneksi internet yang sudah kita punya sebelumnya, maka kita bisa menggunakan access point atau router wireless jenis tenda ini, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton materi yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.